Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sekar Sari dengan NIM 211120466 dari Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka. Jadi teman-teman, tujuan dibuatnya video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas kuliah hukum pajak mengenai dua teori yang tidak sesuai dengan alam nyata sekarang dalam hukum pajak, serta apa sih kelemahan dari teori tersebut. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya membahas dua teori yang tidak sesuai dengan alam nyata pada hukum pajak. Jadi yang pertama saya akan membahas mengenai teori netralitas. Nah, teman-teman, teori netralitas adalah teori yang bahwasanya sistem pajak idealnya tidak boleh mempengaruhi keputusan ekonomi wajib pajak, yang mana artinya itu sistem pajak tidak boleh memberikan insentif atau disintensif untuk memilih satu kegiatan ekonomi daripada yang lain. Kemudian saya akan membahas beberapa tujuan serta prinsip dan juga kelemahan dari teori netralitas itu sendiri. Jadi tujuan utama dari teori netralitas ini yang pertama itu untuk menciptakan efisiensi ekonomi dengan meminimalkan distorsi pasar, kemudian memperlakukan semua wajib pajak secara adil dan setara, dan meningkatkan kepatuhan pajak. Nah, dan yang kedua kita akan membahas mengenai prinsip atau kunci dari teori netralitas itu sendiri. Yang pertama itu ada prinsip kesederhanaan, yang mana sistem pajak harus dipahami dan dipatuhi. Kemudian ada prinsip keadilan, yang mana sistem pajak harus adil dan setara bagi semua wajib pajak. Dan yang ketiga, efisiensi. Sistem pajak harus meminimalkan distorsi ekonomi dan biaya administrasi. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai kelemahan daripada teori netralitas. Jadi yang pertama, ketidakmungkinan mencapai netralitas sempurna, yang mana dalam praktiknya selalu ada beberapa distorsi ekonomi yang ditimbulkan oleh sistem pajak. Kemudian yang kedua, ada konflik dengan tujuan. Nah, yang mana netralitas dapat bertentangan dengan konflik dan tujuan lain seperti redistribusi pendapatan atau pemerataan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, kesulitan dalam mengukur dampak pajak. Nah, yang mana sulit untuk mengukur secara tepat bagaimana pajak mempengaruhi keputusan ekonomi. Dan yang terakhir, yang keempat, ketidakadilan bagi kelompok tertentu. Sistem pajak yang netral dapat secara tidak adil membebani kelompok tertentu seperti orang miskin atau penyandang cacat. Nah, lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai teori efisiensi, yang mana teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari hukum pajak yaitu untuk mencapai sistem perpajakan yang optimal dengan meminimalkan biaya pemungutan dan kepatuhan pajak, serta memaksimalkan penerimaan pajak dan manfaatnya bagi masyarakat. Selanjutnya ada prinsip-prinsip utama dari teori efisiensi. Jadi prinsip utama dari teori efisiensi hampir sama dengan teori netralitas, namun ada beberapa perbedaan yang ada. Dalam teori efisiensi, prinsip yang digunakan adalah prinsip kesederhanaan, keadilan, efisiensi, dan efektivitas. Dalam prinsip efektivitas menjelaskan bahwa penerimaan pajak harus dioptimalkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian ada kelemahan dari teori efisiensi. Jadi kelemahan dari teori efisiensi itu sendiri yang pertama adalah kesulitan penerapannya, yang mana dalam menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, sistem pajak yang kompleks bisa menjadi tantangan. Kemudian ketidakadilan, penerapan teori efisiensi secara ketat dapat mengabaikan aspek keadilan dan kesetaraan dalam perpajakan. Selanjutnya yang ketiga adalah ketidakseimbangan. Nah, teori ini menjelaskan bahwa teori efisiensi lebih fokus pada aspek ekonomi dan mengabaikan aspek sosial dan politik perpajakan. Dan yang terakhir, dari kelemahan teori efisiensi adalah kesulitan pengukurannya, yang mana sulit untuk mengukur secara tepat biaya dan manfaat dari sistem pajak yang efisien. Nah, itu tadi dua penjelasan singkat mengenai teori yang tidak sesuai dengan alam nyata pada hukum pajak dan juga kelemahannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua teori tersebut merupakan teori yang sudah cukup baik, namun mungkin ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki dan harus ditelaah terlebih dahulu sebelum menerapkan kedua teori tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa dalam teori netralitas, hukum pajak adalah tujuan yang ideal tetapi tidak dapat dicapai secara sempurna.
dalam praktiknya, sistem pajak harus mempertimbangkan berbagai tujuan, termasuk netralitas, keadilan, dan efisiensi. Kemudian, pada kesimpulan dari teori efisiensi itu sendiri merupakan kerangka yang berguna untuk merumuskan sistem pajak yang optimal. Namun, teori ini harus diterapkan dengan hati-hati dan mempertimbangkan aspek keadilan, kesetaraan, keseimbangan dalam perpajakan. Nah, itu tadi 2 penjelasan singkat dari saya mengenai 2 teori yang tidak sesuai dengan alam nyata pada hukum pajak. Saya meminta maaf apabila dalam proses penjelasan pemateri tadi ada kesalahan dalam pengucapan maupun ada yang tidak dimengerti. Namun apabila ada yang ingin ditanyakan, teman-teman sekalian bisa langsung ke kolom komentar dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.